Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada pembelajaran daring kali ini. Sekali lagi selalu Bapak ucapkan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anak, kemarin kita sudah membahas berkaitan dengan zat aditif pada makanan. Pembahasan yang kemarin zat aditifnya pemanis dan pewarna. Sekarang kita lanjutkan zat aditif pengawet. Seperti yang sudah bahas pada pertemuan yang lalu, zat aditif ini ada yang alami dan ada yang sintetis. Begitupun juga dengan pengawet ya, zat aditif pengawet. Kita bahas yang alami dulu. Yang pertama, zat aditif sebagai pengawet adalah garam dapur. Garam dapur ini digunakan sebagai pengawet makanan karena dapat menghambat pertumbuhan bakteri dalam makanan. Bahkan garam dapur dapat membunuh bakteri. Hal ini disebabkan karena garam dapur bersifat higroskopis atau menyerap kandungan air dalam makanan. Kalian sering lihat atau sering mendengar berkaitan dengan ikan yang diasinkan atau ikan asin ya, itu menggunakan garam dapur. Biasanya ikan asin itu awet karena memang garam dapur itu salah satu zat aditif yang berfungsi sebagai pengawet, zat alami, pengawet alami. Kemudian yang kedua adalah bawang putih. Bawang putih ini mengandung zat alisin yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri, sehingga dipakai untuk bahan pengawet. Jadi salah satu yang menyebabkan makanan itu menjadi basi atau ini adalah adanya pertumbuhan bakteri. Makanya ada zat yang menghambat atau membunuh bakteri itu digolongkan sebagai zat pengawet. Kemudian yang ketiga, asam cuka. Nama kimia asam cuka adalah asam asetat. Karena sifat yang asam cuka juga dapat membunuh bakteri. Asam asetat 4% merupakan asam cuka yang sering digunakan sebagai pengawet buah atau sayuran. Jadi asam cuka juga berfungsi sebagai zat pengawet alami. Itu berkaitan dengan zat aditif yang berfungsi sebagai pengawet. Kemudian yang keempat atau yang D, yaitu penyedap. Nah, penyedap ini ada diantaranya juga garam dapur ya. Kalau tadi garam dapur sebagai pengawet, juga garam dapur berfungsi sebagai penyedap. Garam dapur merupakan penyedap yang sering digunakan. Rasa asin dalam garam dapur berasal dari natrium klorida. Jadi garam dapur rumus kimianya adalah ini NaCl atau natrium klorida. Itu juga dipakai sebagai penyedap. Yang kedua, bawang putih. Sama ya. Sama dengan garam dapur, selain juga sebagai pengawet, bawang putih juga digunakan sebagai bahan penyedap. Selain mengandung alisin tadi sebagai pengawet, bawang putih juga mengandung sulfur dan iodin yang tinggi. Sehingga si bawang putih juga digunakan sebagai penyedap. Biasanya kalau di rumah ibu kalian memasak makanan, sebelumnya menggoreng bawang putih itu kan baunya harum ya, terciumnya harum. Yang ketiga, penyedap itu cabai merah. Cabai merah sebagai penyedap rasa sekaligus sebagai merangsang selera makanan. Kalau kalian makan sambal, biasanya selera makan kalian bertambah, ya. Selera makan kalian bertambah. Kemudian yang E atau yang kelima, pemberi aroma. Pemberi aroma alami yang pertama adalah daun jeruk.
Daun jeruk memberikan aroma yang khas dan membangkitkan gairah makan. Daun jeruk juga dapat menghilangkan bau amis pada ikan. Banyak masakan yang menggunakan daun jeruk sehingga aromanya tercium ya. Jadi daun jeruk itu salah satu pemberi aroma. Kemudian vanili, zat ini memberikan rasa dan aroma yang harum. Bisa digunakan pada pembuatan roti atau pada pembuatan kolak. Ini pemberi aroma. Kemudian serai. Serai ini juga berfungsi sebagai penambah aroma. Tentunya ini adalah penambah aroma alami ya. Zat ini berfungsi biasanya sebagai penambah aroma pada pembuatan air hangat atau minuman serai. Juga digunakan untuk menambah aroma segar pada makanan bersantan. Kemudian yang keempat, daun pandan. Ini biasanya ditambahkan pada saat menanak nasi agar nasi berbau harum dan tidak cepat basi. Juga digunakan pada pembuatan kue, bubur, atau es. Kalian sering lihat daun pandan ya. Kemudian selain pengawet, penambah aroma, juga ada bahan pengasam. Bahan pengasam bertujuan untuk menghilangkan rasa enak atau mual pada saat mengkonsumsi makanan. Nah, tadi yang disebutkan, yang sudah disebutkan tadi itu adalah zat aditif alami. Nah, kita masuk ke zat aditif sintetis atau buatan. Kemarin kita sudah bahas zat aditif sintetis, diantaranya pewarna, ya. Kemudian pemanis, kemarin sudah kita bahas, ya. Sekarang ke pengawet. Nah, kalau tadi yang alami itu diantaranya garam dapur. Nah, kalau pengawet sintetis itu digunakan agar makanan lebih tahan lama atau disimpan tidak cepat busuk. Bahan pengawet bersifat menghambat atau mematikan pertumbuhan mikroba atau mikroorganisme yang dapat merusak makanan sehingga mengalami pembusukan. Zat pengawet sintetis diantaranya adalah natrium benzoat atau asam benzoat. Ini pengawet minuman ringan, kecap, margarin, saus, manisan, buah-buahan, kaleng. Kemudian natrium nitrit, pengawet dan untuk mempertahankan warna daging atau ikan. Kemudian asam propionat untuk mengawetkan roti, keju, margarin, mentega. Asam sorbat digunakan untuk menghambat pertumbuhan kapang dan ragi. Ini pengawet sintetis. Kalau selanjutnya adalah penyedap sintetis. Zat penyedap yang paling kita kenal adalah vetsin atau MSG atau yang sering kita dengar mecin. Dikenal dengan merek dagangnya diantaranya Ajinomoto, Miwon, Sasa, dan lain-lainnya. Ini penyedap atau penambah rasa. Di balik kelezatan dari MSG, ternyata MSG dapat mengakibatkan penyakit yang disebut dengan Chinese Restaurant Syndrome atau CRS. Ini kalau kalian sering mengkonsumsi ini akan mengakibatkan penyakit Chinese Restaurant Syndrome. Gejala-gejala penyakit ini adalah diantaranya pusing kepala, wajah berkeringat, sesak dada bagian bawah, kesemutan pada punggung, leher, rahang bawah, serta leher bagian bawah yang kemudian terasa panas. Zat aditif yang termasuk penyedap selain MSG adalah NaCl atau garam dapur, kemudian nukleotida seperti guanosin monosulfat dan monosin monosulfat. Semuanya memberi rasa gurih. Jadi kalau pakai MSG, biasanya masakan yang tadinya tidak terasa gurih menjadi gurih. Dan itu bisa mengakibatkan diantaranya ketagihan juga bisa. Kemudian selanjutnya zat aditif sintetis adalah zat antioksidan.
berfungsi melindungi makanan dari kerusakan akibat oksidasi lemak atau minyak yang mengandung senyawa tak jenuh. Contohnya diantara ininya adalah butil hidroksi anisol BHA, BHT, asam askorbat. Ini biasanya ditambahkan dalam daging olahan supaya awet. Biasanya daging kemasan dalam kaleng. Daging awetan, makanan bayi kalengan, dan kaldu. Dan ada juga zat pengikat logam, ada juga penambah aroma nih. Kalau tadi ada penambah aroma itu yang alami, diantaranya sereh. Kalau ini ada nih etil butirat rasa buah nanas. Jadi rasa buah di dalam bentuk zat kimianya, zat aditif sintetis. Kemudian yang terakhir, pengatur keasaman. Zat aditif ini berfungsi untuk mengasamkan, menetralkan, dan mempertahankan derajat keasaman makanan. Contohnya asam asetat, asam sitril, asam laktat, asam tatat, dan seterusnya. Nah, ini batas penggunaan zat aditif. Jadi badan atau Menteri Kesehatan mengeluarkan aturan berkaitan dengan batas penggunaan zat aditif. Informasi mengenai batas maksimal penggunaan harian BMP atau acceptable daily intake sangat penting diketahui oleh produsen makanan dan masyarakat. ADI merupakan batasan yang tidak menimbulkan resiko jika dikonsumsi oleh manusia dengan perhitungan per kilogram berat badan. Jadi Kementerian Kesehatan juga sudah mengatur penggunaan zat aditif sintetis terutama ya. Ini berkaitan dengan zat aditif sintetis. Baik, anak-anak, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Nanti pembahasan berikutnya berkaitan dengan psikotropika atau zat adiktif. Tadi sudah dibahas ya, kalau yang ikutan webinar hari ini, yang kemarin ya, di hari Selasa kemarin, Pak Jazuli, bahkan di hari Rabu ini juga ada webinar tentang psikotropika. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.